Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muhadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atiiullah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam, termasuk alam surga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan syarat-syarat bagaimana orang bisa masuk surga, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tahu kepada kita tentang orang yang tidak akan bisa masuk surga. Riwayat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga siapa maka fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu dzarrah, walaupun semisal dzarrah. Dzarrah ini lebih kecil daripada biji sawi sekali. Apa mungkin kalau orang di dalam hatinya ada penyakit sombong? Penyakit sombong bisa menimpa siapa saja. Orang kaya bisa kena penyakit sombong, ulama bisa kena penyakit sombong, kiai ustaz bisa kena penyakit sombong, orang ahli ibadah pun bisa kena penyakit sombong. Siapa pelopor sombong? Iblis la'anatuhu alaih. Iblis la'anatuhu alaih itu awal-awalnya orang ahli ibadah. Jadi imamnya para malaikat. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin bikin khalifah di muka bumi. Iblis ini sudah beribadah di muka bumi. Iblis ini dari golongan jin. Jin sama manusia itu dua jin. Ibadah di muka bumi 1000 tahun, sampai diangkat oleh Allah ke langit pertama, itu pun ibadah 1000 tahun. Tiap kali beribadah 1000 tahun. Iblis adalah, jangan salah, iblis alamnya ahli ibadah. Jadi yang ahli ibadah jangan merasa aman dulu, sampai naik Allah angkat ke surga. Nah, setelah iblis ada di surga, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada seluruh para malaikat, wahai para malaikat, sujud kalian kepada Nabi Adam.
Sujud yang dimaksud di sini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Malaikat disuruh hormat kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud, seluruh malaikat hormat sama Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis gak mau hormat sama Nabi Adam. Kesalahan iblis yang pertama satu ini saja, nggak mau hormat sama Nabi Adam. Orang baru saya udah bertahun-tahun ibadah, masa saya harus hormat sama Nabi Adam? Kenapa? Iblis mengklaim dirinya ketika ditanya sama Allah, iblis, kamu kenapa nggak mau sujud sama Nabi Adam? Kamu kenapa nggak mau hormat sama Nabi Adam? Iblis katakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Merasa lebih baik. Kalau hitung-hitungan dohir, ya kayaknya iblis lebih baik. Kenapa? Iblis sudah ribuan tahun ibadah kepada Allah daripada Nabi Adam. Kalau hitung-hitungan dohir, mungkin kita pun kalau seandainya sekarang menilai ada orang sudah ibadah puluhan tahun, terus ujuk-ujuk ada anak baru kemarin yang baru balik, kita pun kata, oh ini orang yang ibadah lebih baik. Betul. Tapi kesalahan iblis itu perasaan sendiri, mengklaim diri sendiri, mengklaim kalau dia lebih baik daripada Nabi Adam. Sudah itu menisbahkan olah ketanimina wa olah tahu inti. Engkau ciptakan aku dari api. Iblis mungkin asal-muasal dirinya. Saya dari api, Nabi Adam dari tanah. Dia orang tertipu sama perasaan sendiri. Dan sampai sekarang yang mengatakan iblis hebat siapa? Sampai sekarang yang mengatakan iblis lebih baik dari Nabi Adam siapa? Ya iblis sendiri. Ini cilaka-cilakanya orang. Kalau kita mengklaim kesimpulan baik, boleh. Kita katakan kesimpulan soleh, boleh. Kita mengatakan kesimpulan alim, bagus. Tapi kalau mengklaim diri sendiri paling baik, ini jadi kesalahan. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan ini hadis, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasul, ada laki-laki senangnya pakai baju bagus. Loh, pakai baju bagus nggak masalah. Punya rumah mewah nggak masalah. Punya mobil mewah nggak masalah. Karena hakikat sombong kata Rasul, satu adalah menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang. Tapi yang pakai mobil yang miliaran nggak masalah, asal tidak meremehkan orang. Pakai baju yang paling mahal sekalipun nggak masalah, asal tidak meremehkan orang. Punya uang triliunan nggak masalah, asal tidak meremehkan orang. Tapi walaupun pakai baju jelek, mobil jelek, motor jelek, kok ngeremehin orang, tolak kebenaran, itu sombong. Nah, hadirin yang mulia, ulama memberikan cara bagaimana terapi agar kita terhindar dari penyakit sombong. Karena dari iblis kesalahannya dua. Satu, menolak kebenaran. Padahal yang memerintah untuk hormat sama Nabi Adam bukan Nabi Adam sendiri, bukan Nabi Adam yang ingin dihormati, bukan. Karena diperintah Allah. Di sini iblis tidak mau. Satu, dia menolak perintah Allah, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan Nabi Adam dengan mengatakan saya lebih baik dari dia. Maka terapinya, ulama memberikan terapi satu. Ketika kita mungkin lebih dewasa dari orang ataupun kita melihat anak kecil. Ketika kita melihat anak kecil, kadang keluar kesombongan. Keluar anak kecil apaan sih? Mereka anak kecil.
itu kalau belum balik tidak punya dosa. Orang berkewajiban sholat, puasa, zakat itu kalau sudah balik. Kalau belum balik dia tidak punya kewajiban. Alias kalau seandainya dia belum balik kok tidak sholat umur 9 tahun itu tidak dihitung utang. Walaupun orang tua diperintah untuk mengajari anaknya sholat mulai umur 7 tahun. Ini anak kecil nggak punya dosa. Saya orang dewasa punya dosa. Jelas orang punya dosa lebih hina daripada orang yang nggak punya dosa. Maka tidak pantas saya meremehkan anak kecil. Katakan ini dalam hati ketika ketemu anak kecil. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka katakan dalam hati kita, orang ini umurnya lebih banyak daripada saya. Maka secara otomatis kebaikan dia lebih banyak daripada saya. Sholat dia lebih banyak daripada saya. Maka tidak pantas kalau saya kok sampai meremehkan orang tua ini. Kalau toh seandainya kita ini orang alim, terus kita lihat ahli maksiat sekalipun dohir di mata kita orang ini maksiat, katakan ingat orang alim pun tidak bisa meremehkan orang ini. Orang ini maksiat iya sekali, orang ini kafir iya sekali. Tapi berapa banyak orang yang ketika kehidupan hidupnya dia ahli maksiat, tapi akhir hayatnya dia diberi karunia tobat oleh Allah. Sedangkan saya tidak pernah tahu nasib ujung kehidupan saya seperti apa. Ingat, ada satu kisah orang setelah membunuh 99 orang. Kalau kita lihat kelakuan dia seandainya itu terjadi di hadapan kita, ini orang membunuh sudah 99 orang, bahkan sampai genap 100 orang, kita akan mengatakan ahli neraka. Bajingan. Tapi ternyata akhir hayatnya apa? Akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik hidayah untuk taubat. Datang dia kepada seorang ulama, dia tanya, akhirnya dia kasih, kamu kalau mau taubat kamu tinggalkan negeri kamu pindah. Di tengah perjalanan membunuh 100 orang meninggal dunia. Malaikat rahmat sama malaikat adab rebutan. Malaikat adab bilang ini bagian saya sudah bunuh 100 orang. Malaikat rahmat bilang ini bagian saya, ini orang sudah bertobat. Dapat malaikat tengah, sudah bisa ikut ukur saja. Kalau dia lebih dekat kepada tempat dia taubat, ambil malaikat. Kalau dia lebih dekat daripada tempat dia maksiat, ambil malaikat. Cuma selisih 1 jengkal lebih dekat ke tempat dia taubat, diambil sama malaikat. 100 orang yang dibantai dibunuh sekali. Maka hendaklah kalau kita lihat orang sedang maksiat, jangan kau remehkan. Kita nggak tahu sekarang dia maksiat, bisa jadi besok dia berubah. Mungkin kalau sekarang kita lihat pelacur, kita akan remehkan pelacur. Nah, kerjaan sangat busuk. Tapi ingat, Rasulullah cerita zaman Bani Israel ada pelacur ngasih minum anjing kehausan, ngasih minum anjing kehausan. Seorang pelacur yang peka dengan nasib seorang anjing, akhirnya dia berikan minum itu anjing. Dengan kasih sayang pelacur terhadap anjing, Allah pun limpahkan rahmatnya sehingga pelacur ini pun tobat dan sholat. Dan masih banyak lagi kisah-kisah orang yang tadinya melawan kebaikan. Tukang sihir Fir'aun la'natullah alaihi. Pagi hari tukang sihir ini sedang melawan Nabi Musa, sedang melawan Rasul, sedang melawan kebenaran. Tapi begitu tukang sihir melihat Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular beneran, di situ tukang sihir akhirnya tunduk dan beriman kepada Allah. Sore hari disalib sama raja, ketika
Suri seperti ini. Dan suri ketika itu juga sudah menjadi ahli surga. Dan berapa banyak orang soleh yang ketika hidup di dunia secara dohir ini benar-benar soleh, benar-benar ulama, benar-benar kiai, tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Mungkin pernah dengar kisah Bala'am bin Ba'ur yang mendoakan keburukan Nabi Musa, yang akhirnya namanya su'ul khotimah. Doanya makbul, doanya bisa digaransi kayak apa soalnya. Barasiso seluruh santrinya bisa terbang, saking hebatnya amalan santrinya Barasiso, gurunya kayak apa? Solehnya nggak tanggung-tanggung, doanya makbul, tapi ujung-ujungnya su'ul khotimah. Jadi kalau seandainya kita ini sekarang bisa sholat alhamdulillah, bisa ibadah alhamdulillah, bisa rajin ta'lim alhamdulillah, tapi ingat jangan meremehkan orang. Kita nggak tahu itu orang yang di akhir hayat seperti apa. Maka hadirin yang mulia, setiap saat kita harus cek diri kita. Apakah kita sedang menolak kebenaran atau meremehkan orang? Kalau dua perkara ini ada dalam hati kita, cepat-cepat istighfar dan taubat. Ucapkan terapi kata-kata apa yang pantas saya sombong. Ketika dia kaya sombong dengan kekayaan, dia orang miskin, dia meremehkan. Jangan salah. Orang sekarang yang miskin dan meremehkan bisa jadi tahun depan sudah jadi konglomerat dan kamu jadi orang kaya. Banyak. Berapa banyak orang miskin yang diremehkan, tapi lama-lama dia menjadi lebih sukses daripada orang yang meremehkan. Tidak sanggup. Hati-hati dengan kehidupan. Kita tidak pernah tahu nasib kita seperti apa, ujung kehidupan kita seperti apa. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita, karena itu adalah penyakit yang menjadikan orang tidak bisa masuk surga. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk selalu dalam kesombongan dalam hati kita. Barakallahu fi wa lakum.
Allah